rambut dipegang, megang rambutnya orang itu pun juga ya Allah, bukan mahram, rambut diuyak. Makanya gini loh teman-teman ya, tak doakan mudah-mudahan kamu itu dijagalah keluargamu ya dari tipu muslihat murahan dukun-dukun YouTuber. Coba saya itu miris ya, itu wanita itu betapa cantiknya dia ya kan, cantik ya kan, Masya Allah, rambutnya pirang ya, bahkan kalau saya lihat dari wajahnya itu kan kayaknya berpendidikan itu kan, diuyak-uyak sama dukun gitu kan sampai keluar asap. Bayangkan kalau itu istrimu, bayangkan kalau itu anakmu, gitu loh teman-teman ya. Bukan mahram, rambut diuyal-uyal gitu ya. Bisa enggak sih kamu itu berpikir, bisa enggak kamu itu hidup tanpa ketergantungan dukun gitu kan. Gini loh, coba tak universalkan ya. Di satu sisi ada orang tidak bisa hidup tanpa TikTok. Melek mata, merem mata, TikTok. Ada orang yang tidak bisa hidup tanpa IG. Kecanduan, ketergantungan IG. Melek mata, merem mata, IG. Ada orang gak bisa hidup tanpa Facebook, tanpa YouTube, ya kan, tanpa medsos. Melek mata, merem mata, matanya, pikirannya, hatinya, jiwanya Facebook, YouTube. Ada orang yang seperti itu. Tetapi di sisi lain ada orang juga yang bisa hidup tenang, hidup damai tanpa TikTok, tanpa IG, tanpa YouTube, tanpa Facebook, tanpa medsos. Ada orang hidupnya tenang, bahagia tanpa medsos apapun, bahkan sekedar WA saja nggak punya. Tapi hidupnya relatif bahagia, mampu juga ada. Dia pakai sekedarnya cari info, tapi dia nggak aktif. Ada juga yang seperti itu. Hidup ini kan pilihan gitu. Ada juga sebagaimana orang yang bisa itu ada banyak itu, boleh artis, boleh pegawai negeri, boleh orang biasa tuh banyak itu. Ada orang yang jangankan ke dukun, mikir aja enggak. Terpikir ke dukun itu enggak. Tidak ada rumus dalam pikirannya dukun. Tidak ada rumus dalam filsafat hidupnya itu dukun. Enggak ada. Ya selempeng. Sholat ibadah wajib dijalani, ibadah sunnah ditegakkan, ya kan? Ibadah mahdho, ibadah muamalah sama-sama dijalankan, lempeng. Ada orang bisa hidup tanpa ketergantungan ke dunia dukun, spiritual, orang pinter, enggak ada. Tapi di sisi lain memang ada orang ya memang sensor otaknya itu, alam bawah sadarnya itu memang selalu dukun orang pinter, klinik, mistis, tahayul gitu kan, kurofat. Ada orang seperti itu ya, makanya hidup ini pilihan. Gitu loh saudaraku. Coba saya bikin agak umum sedikit ini ya. Aku hidup jangankan ke dukun, mikir aja enggak. Bisa hidup sehat. Ada perempuan cantik banget. Ternyata apa? Dia mengistiqomahkan wudhu ya, sholat gak pernah lepas, wudhu selalu menghiasi wajahnya, ya kan? Nur cahaya, nur agamanya kuat terpancar dalam langkahnya, gitu kan ya. Terus kemudian ya hobi baca Quran, ya pergaulannya majelis taklim. Ada loh gitu, wanita karir, wanita sukses, wanita cantik, beraura, dan itu dia nggak pakai susuk, nggak pakai dukun, nggak pakai susuk intan permata berlian emas yang ditusuk-tusukkan itu enggak. Dia nggak pakai mandi kembang. Sementara di sisi lain ada wanita yang cantik, hobi ke dukun. Hidup ini pilihan. Coba sudah tak kasih dua wacana nih, pilih yang mana Anda ini? Aku lihat ini bukan videonya yang tak lihat, captionnya yang tak lihat ini. Eman kan, rambut
Rambut seindah itu diuyak-uyak sama dukun. Keluar asap. Keluar asap itu teman-teman ya. Dulu zamanku tahun 2001 ya. Antara 98, 99, 2000, 2001 ya. Itu waktu itu masih pakai korek api. Itu di YouTube sudah banyak yang bongkar tuh. Kertas korek yang jres itu yang warna coklat itu kalau Anda ambil, Anda bakarnya di atas piring, di atas beling, di atas lepek, di atas logam, di atas keris, dibakar di mana saja, maka hasil pembakarannya itu akan menghasilkan zat gitu, kayak residu, kayak ya cair nggak cair, cuman dia nempel gitu, warnanya coklat. Itu kalau kamu ambil, kamu gosok itu keluar asap. Kalau kamu gosok ke rambut, rambutnya keluar asap, baunya nggak enak, ya kan? Kalau mau gosok ke keris, kerisnya keluar asap, baunya nggak enak. Makanya untuk menghilangkan bau yang nggak enak itu kan kayak bau mesiu ya. Untuk menghilangkan bau itu dulu saya ngakalinya pakai minyak misik, minyak za'faron dicampur sehingga baunya lumayan berkurang. Itu dulu, sekarang kuno sudah. Sekarang sudah banyak yang canggih-canggih itu. Intinya bohong, nipu. Di online banyak dijual itu. Aku kemarin terakhir bikin video klip penjara Bareskrim itu juga ada asapnya itu. Ternyata beli di online itu, adminnya itu. Dukun itu bukan hanya hartamu yang ditipu, bukan hanya akidahmu yang ditipu. Ya, dia masuk ke rumahmu itu udah astagfirullahaladzim, hilang harga dirimu. Diacak-acak rumahmu, diacak-acak istrimu, diacak-acak anak gadismu. Diumek-umek rambutnya, diumek-umek kakinya. Astagfirullah, naudzubillah min dalik. Dibersihkan rumahnya dari aura sihir. Nah, nanti kena ini diambil pocongannya. Astagfirullahaladzim. Itu sudah sering kita bahas. Bahkan saya sudah sering praktek ya. Jadi saya nggak bahas hari ini. Tapi intinya diambil semua, setelah itu baru dipagar. Dikasih pagar supaya nggak kemasukan lagi. Pagarnya itu bisa tasbih, bisa minyak, bisa kacang hijau, bisa garam, bisa beras, bisa keris, bisa macam-macam. Sekarang lebih canggih-canggih itu. Nebus, mas kawin, mahar, bisyarah, apa alasannya lek taek kabeh. Intinya nebus, intinya uang, beli intinya. Kamu dibohongi saudaraku, ya Allah. Ya sudahlah, terserah ente lah ya. Itu duit-duitmu kok. Aku kan cuman meluruskan. Itu kan edukasi Gus. Mereka kan sudah ngomong kalau kontennya itu settingan, itu edukasi. Kalau settingannya iya, kalau edukasinya enggak. Kalau edukasi itu sulap merah, itu edukasi namanya. Praktek nih, praktek kelapa, keluar paku. Nah, baru diedukasi, ini bohong ya, ini trik ya, jangan ditiru ya, ini cara masukannya begini, hati-hati kalau ada orang bawa-bawa nama Allah, ngaji-ngaji ayat, terus praktek ini hati-hati itu penipuan, itu namanya edukasi. Masa hal sesepele ini kamu nggak bisa bedakan? Wes ya, nanti aja lah kita sambut, kita lanjut. Insya Allah saya janji, insya Allah nanti ada, kita akan bahas. Loh Gus, berarti karomah itu enggak ada? Ada, nanti kita bahas. Intinya pada hakikatnya dirimu pun juga punya karomah. Alam ini punya karomah, istrimu punya karomah, anakmu punya karomah. Enggak percaya? Kampleng bojomu coba, tampar istrimu, dolimi istrimu. Maka demi Allah kamu akan celaka. Kenapa? Karena istrimu punya karomah. Dolimi anakmu coba, hajar anakmu, telantarkan anakmu, maka demi Allah enggak berkah hidupmu, hancur hidupmu. Kenapa? Karena anakmu punya karomah. Kamu kencing di kuburan, terserah kuburannya siapa. Enggak usah kuburannya wali, kuburnya orang biasa pun kamu kencingi, enggak ada kamera, enggak ada CCTV kan? Oke, kencing, cur, ya hancur hidupmu.
Karena kuburan itu, alam itu juga punya karomah. Gitu loh. Karomah itu luas. Makanya sopan santun itu juga salah satu bentuk karomah. Kamu kalau ada kiai, ada orang tua, misalkannya kamu lewat di depannya, permisi, kamu selamat. Tapi kalau ada orang tua, kamu jalan petentang-petenteng gitu ya, nggak permisi, nggak sopan santun, kamu nggak selamat gitu. Sempit rezekimu, sempit langkahmu, begitu. Itu maknanya karomah itu luas ya. Kapan-kapan kita bahas. Santet itu ada, kita bahas. Ya, doakan mudah-mudahan saya nggak lupa. Sahabat-sahabatku, jagalah lidahnya ya. Jangan sampai hartanya, aurat istrinya, aurat anaknya diuyel-uyel, dijamah-jamah, dikucek-kucek sama dukun-dukun murahan itu ya Allah ya. Ya Allah. Ingat teman-teman ya, yang dukun-dukun ya, Anda nggak perlu marah sama saya. Percayalah, saya dulu pernah di posisi Anda. Saya dulu nggak hidup kalau nggak nipu orang. Dulu saya nggak hidup kalau nggak ngaspo gendok, itu rasanya nggak hidup saya. Ya, pokoknya kalau sehari nggak ngaspo gendok nggak hidup saya. Rasanya begitulah kalau nggak nipu pasien tuh nggak hidup. Saya pernah di posisi itu. Ya, percayalah, hidup ini harus berubah teman ya. Silahkan kalau memang kamu yakin rezekimu masih di situ ya, tapi bermain cantik lah ya, bermain cantik lah. Ini medsos sudah sedemikian canggih ya, peradaban manusia sudah sedemikian tinggi, hati-hatilah, bermain cantik lah ya. Ya, jangan baca-baca ayat terlalu lebay padahal itu menipu ya kan. Dulu aku sudah melakukan itu. Jangan bawa-bawa hadis padahal itu menipu. Percayalah saudaraku, percayalah. Kalau mau berubahlah. Rezeki Allah terhampar sangat luas tanpa batas. Ya.